Halo semua, kami dari kelompok 4. Jadi kami akan membahas tentang emotional intelligence dan terutama kelompok kami akan membahas tentang self motivating. Jadi pertama perkenalkan, nama saya Arimian Siburian. Saya Daniel Oswaldo. Saya Caleb Daniel. Nama saya Nathan Manuel. Saya Nehemia Christian. Jadi halo teman-teman, untuk pembukaan pertama ini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu mengenai tentang soft skill. Nah, soft skill itu apa sih? Jadi itu merupakan sebuah kemampuan non-teknis dari seseorang di mana dia bisa berinteraksi, bisa bekerja sama, dan juga berkomunikasi dengan baik. Nah, contoh-contoh dari soft skill itu bisa tentang kepemimpinan, tentang komunikasi yang efektif, dan juga bisa menjaga hubungan relasi yang baik. Nah, di dalam soft skill ini juga ada beberapa hal yang penting, salah satunya contohnya itu emotional intelligence, di mana akan dijelaskan oleh teman saya nanti, di mana di dalam emotional intelligence ini itu mengenai tentang bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa meregulasi diri kita secara emosi, dan juga bagaimana kita bisa berempati dengan emosi yang kita miliki ini. Nah, jadi di dalam pelajaran Daniel Goleman itu terdapat 5 yang paling penting, yaitu ada self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan juga social skill. Nah, social skill ini dan segala teman-temannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Oke, jadi soft skill itu tuh sangat penting untuk masa depan, terutama ketika kita harus bekerja suatu saat nanti atau untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, salah satunya yang paling penting adalah kecerdasan emosional. Kenapa? Karena dengan kecerdasan emosional itu ngebantu kita untuk mengelola dan memahami emosi kita lebih dalam lagi, sehingga ketika kita ingin berinteraksi dengan orang lain, kita bisa membangun relasi yang lebih sehat dan juga bisa membangun kepemimpinan kita. Nah, jadi begitulah soft skill, mengapa itu penting dan hubungannya dengan emotional intelligence. Nah, di dalam emotional intelligence, itu bisa dibagi dalam 2 kategori. Satu social competence, satu personal competence. Personal competence itu kemampuan kita untuk mengembangi diri sendiri. Nah, di dalam itu ada yang namanya self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan kita untuk kenal diri sendiri, untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, dan juga apa yang bikin kita dorong dalam hidup. Secara emosi, kita jadi bisa kenal diri, apa yang bisa bikin kita senang, apa yang bisa bikin kita marah atau sedih, apa yang bikin kita trigger. Contoh dalam kehidupan nyata, misalnya ada orang yang bisa dibilang seorang pemarah. Meskipun orang ini sudah tahu dia orang pemarah, dia juga sadar diri bahwa dia tidak bisa menahan rasa marahnya terlalu bagus. Dan oleh karena itu, orang ini tetap harus sadar diri dan harus regulasi emosinya jika dia dalam keadaan yang kurang nyaman, yang bikin dia marah. Nah, itu sudah berhubungan dengan self-regulasi yang akan dilanjutin oleh teman baik saya, Dani. Halo, nama saya Daniel Oswaldo. Saya akan menjelaskan tentang self-regulation. Jadi self-regulation adalah kemampuan kita untuk mengendalikan emosi, tindakan, dan pikiran agar sesuai dengan tujuan kita. Hal ini termasuk dengan menunda kesenangan, mengendalikan emosi negatif, dan membuat keputusan agar sesuai dengan nilai diri kita sendiri. Relevansinya dalam hidup adalah, contohnya dalam bidang akademik, saya tetap konsisten belajar meskipun mood saya sedang tidak baik. Lalu dalam contohnya keuangan, saya dapat menahan diri untuk tidak belanja impulsif dan lebih memilih untuk menabung atau investasi. Selanjutnya, self-motivation akan dijelaskan oleh teman saya, Nathanael. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Nathan Manuel. Jadi saya akan menjelaskan tentang self-motivating. Self-motivating itu apa sih? Jadi itu merupakan kemampuan diri seseorang untuk mendorong dirinya sendiri agar dia bisa tetap semangat, tetap konsisten, dan juga tetap berusaha dalam mencapai tujuannya. Dan itu juga digunakan untuk menghadapi beberapa tantangan ataupun kegagalan dan juga rasa malas. Jadi inti dari self-motivating itu tentang bagaimana caranya diri sendiri itu bisa merasa terdorong sehingga bisa melawan rasa malas dan juga tidak bergantungan pada orang lain. Oke, jadi secara relevansi atau kehidupan nyatanya dalam self-motivating itu ada 3 hal. Jadi yang pertama itu bisa membangun kemandirian. Kenapa? Karena memotivasi diri sendiri itu artinya tidak bergantung pada orang lain, tetapi dorongan itu berasal dari diri sendiri. Lalu yang kedua itu bisa berani menghadapi tantangan, karena dengan self-motivating itu menganjurkan kita untuk
bukan mundur, tetapi justru kita maju untuk melawan tantangan itu. Lalu yang ketiga itu untuk membangun mental yang positif. Kenapa? Karena di dalam self-motivating ini, itu menganjurkan kita juga untuk selalu berpikir optimis dan juga berpikir positif ketika kita menghadapi suatu tantangan ataupun kegagalan. Oke, jadi selanjutnya mengenai social competence dan empathy itu akan dijelaskan oleh teman saya, Nehem. Saya Nehemia Christian akan melanjutkan penjelasan tentang social competence, yang dimana social competence merupakan salah satu cara untuk mengelola hubungan yang baik terhadap orang lain. Dalam social competence terdapat dua jenis, yaitu empati dan social skill. Nah, pada empati merupakan salah satu cara kita dengan rasa peduli terhadap orang lain, dengan mendukung orang lain tersebut. Yang dimana cara untuk melakukan empati itu bagaimana? Nah, salah satunya yaitu dengan memposisikan diri kita terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Dengan memposisikan diri kita terhadap orang lain, kita bisa tahu respon apa yang pas ataupun respon apa yang bisa kita lakukan untuk menanggapi suatu permasalahan yang dialami oleh orang lain tersebut. Dengan begitu, relevansi dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan membantu teman yang sedang mengalami suatu masalah, yang dimana hal tersebut dapat membuat kita memiliki hubungan yang lebih erat terhadap teman dan mempererat juga suatu hubungan pertemanan kita. Selanjutnya, dalam social skill akan dijelaskan oleh teman saya, Ari. Halo, nama saya Arimian. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu social skills. Jadi social skills itu adalah kemampuan seseorang untuk berbicara dan memberikan dampak positif untuk orang di sekitarnya. Nah, social skills dalam konteks emotional intelligence ini itu bisa berupa komunikasi yang efektif, kerja sama tim, kepemimpinan, serta penyelesaian masalah. Jadi relevansi dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bisa untuk membangun networking dengan teman-teman di sekitar kita dan juga orang-orang berkenalan dengan orang-orang baru, dan kita juga bisa untuk lebih bekerja sama dengan lebih baik, lebih efektif dengan kelompok kita. Aduh, nilai kuis pertama udah dibagiin. Yah, kok nilainya jelek sih? Si Kale malah ngeledek lagi. Si Kale kok bisa ya dapat nilai tinggi? Kalau gitu minggu ini aku benar harus mulai belajar lebih giat lagi sih. Aduh, capek banget belajar. Tapi nggak boleh, aku tetap nggak boleh nyerah. Aku harus komit sama diri aku sendiri. Aku beneran harus bisa kali ini. Wah, kuis selanjutnya udah dibagiin lagi. Nilaiku bagus, untunglah. Hasil usaha sendiri nggak sia-sia. Kesimpulannya, soft skill adalah kemampuan kita untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Dalam soft skill terdapat emotional intelligence. Emotional intelligence membuat kita dapat mengenali, mengendalikan, dan menggunakan emosi dengan tepat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Motivating merupakan salah satu bagian dari emotional intelligence. Self-motivating membuat kita memiliki dorongan dari diri sendiri dan menjadi konsisten mengejar target meskipun banyak hambatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.